Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3518, 3519, 3520. Buat apa aku membunuh badak? Iblis Yin memandangi mayat binatang spiritual yang tergeletak di tanah, dan dia bingung, saya tidak membunuh binatang spiritual ini. Saya telah berkultivasi di dalam gua dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa membunuh binatang spiritual ini? Dan jika aku membunuh begitu banyak binatang spiritual, bukankah itu akan menarik perhatian lembah binatang spiritual? Kalau begitu, bagaimana aku bisa bermeditasi? Dev melihat penampilan Iblis Yin dan tahu bahwa ketika Iblis Yin sedang berkultivasi, seberkas aura melewati lingkaran sihir dan mencapai lembah binatang spiritual. Karena auranya lemah, tidak ada yang menyadarinya. Tetapi binatang badak, yang sangat peka terhadap nafas, tertarik oleh aura dan datang ke lembah orang mati satu demi satu. Kemudian sejumlah besar energi jahat di lembah orang mati membuat binatang badak tidak mampu menahannya, dan mereka mati satu demi satu. Sepertinya senior Iblis Yin membuat kesalahan yang tidak disengaja, tapi dengan begitu banyak binatang spiritual yang mati di lembah binatang spiritual, kebenaran pasti akan terungkap, kata Dev. Kamu tidak boleh membiarkan orang-orang dari lembah binatang spiritual masuk dan mengganggu pengembangan spiritual saya. Saat ini saya sedang dalam masa pemulihan dengan cepat dan tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, jika kamu pergi dari sini, tidak akan ada tempat di mana kamu dapat menemukan energi jahat yang begitu kuat. Iblis Yin tidak ingin pergi dari sini, jadi dia hanya bisa meminta Dev menemukan cara untuk mencegah orang-orang dari lembah binatang spiritual masuk untuk menyelidiki. Aku akan mencari tahu, aku akan membuat alasan saja ketika saatnya tiba. Dev berkata sambil mengeluarkan jam dari cincin penyimpanannya. Senior Iblis Yin, lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Tahukah kamu cara menggunakannya? Iblis Yin mengambil jam itu, melihatnya, dan bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Saya membelinya dari seorang pria paruh baya. Dev berkata jujur, ini adalah senjata ajaib waktu, tapi melihat situasi saat ini, senjata ajaib ini seharusnya sudah rusak, jika tidak maka senjata itu tidak akan berubah menjadi batu. Jika kamu ingin menggunakan senjata ajaib waktu ini, kamu perlu memahami sendiri asal-muasal waktu. Iblis itu menjelaskan, asal mula waktu. Dev tercengang. Iblis Yin tidak berbicara, tetapi memegang jam di satu tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala di tangannya. Segera setelah itu, jam juga berkedip-kedip dan jarum jam yang tidak bergerak sama sekali tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, jam kembali menjadi batu. Tetapi ketika wajah Dev penuh dengan keterkejutan dan dia hendak berbicara dengan Iblis Yin, dia menemukan bahwa Iblis Yin telah tiba di depan pintu masuk gua di tengah gunung tanpa mengetahui kapan. Pada saat ini, wajah Dev penuh ketidakpercayaan, dan dia melompat ke depan Iblis Yin. Senior Iblis Yin, bisakah kamu berteleportasi? Bagaimana kamu bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Dev bertanya dengan sangat terkejut. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa berteleportasi kembali. Aku baru saja mengaktifkan senjata kali ini. Faktanya, momen yang kamu anggap sebagai momen sudah lama berlalu. Iblis Yin tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah gunung. Batu itu jatuh secara vertikal, sangat cepat. Namun saat jam di tangan Iblis Yin berputar, Dev menemukan bahwa kecepatan jatuhnya batu itu telah melambat, sangat lambat, seperti darah yang jatuh. Namun itu hanya terjadi sesaat, setelah jam di tangan Iblis Yin berhenti bergerak lagi, batu itu menghantam tanah dengan keras. Apa yang kamu lihat? Tanya iblis itu. Itu melambat, seolah-olah waktu melambat, dan kecepatan batunya juga melambat. Dev berkata dengan heran, namun setelah kamu memahami asal-usul waktu dan benar-benar mempraktikkan sihir waktu, benda-benda tersebut dapat digunakan tanpa senjata ajaib. Dan senjata ajaib ini sebelumnya digunakan oleh lelaki tua bernama Feng Moto. Aku merasakan nafasnya begitu aku menyalakannya. Iblis Yin mengikuti Dev dan berkata, leluhur iblis angin. Mata Dev melebar dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Dev melihat pria paruh baya itu agak aneh sejak awal. Dia duduk dengan mantap di depan kios dan tidak bergerak, yang meninggalkan kesan mendalam pada Dev. Mungkinkah pria paruh baya ini adalah hantu iblis angin? Atau apakah sisa jiwa iblis angin merasuki pria paruh baya ini? Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari menara penekan iblis, iblis angin hanyalah sisa jiwa, akan sangat sulit untuk bergegas ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika seseorang tidak dapat membentuk kembali tubuhnya, dia juga dapat memilih seseorang dan langsung menempelkan sisa jiwa kepada orang tersebut. Dev merasa inilah yang dimaksud dengan iblis angin.
Aku hanya mengatakan bahwa leluhur iblis angin telah menggunakan benda ini, tetapi benda itu mungkin tidak diberikan kepadamu olehnya. Jangan terlalu memikirkannya. Iblis Yin melihat ekspresi Dev dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak berpikir liar. Sisa jiwa leluhur iblis angin juga telah kembali ke dunia surga dan manusia. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah dia telah membentuk kembali tubuhnya, kata Dev. Apakah menurutmu membentuk kembali tubuh itu mudah? Jika aku tidak pergi langsung ke lembah orang mati, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Kamu harus tahu bahwa membentuk kembali tubuh dan hidup kembali adalah melanggar hukum surga. Tidak semua orang bisa membentuknya kembali. Iblis Yin berkata dengan emosi. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi semakin yakin bahwa pria parubaya yang menjual jam itu kepadanya pastilah leluhur iblis angin. Sepertinya orang yang menjual jam itu kepadaku pasti leluhur iblis angin. Aku sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Dev berkata dengan emosi. Saya tidak akan berbicara dengan kamu lagi. Saya ingin berkultivasi dan pulih secepat mungkin. Jangan lupa urus tempat ini untukku. Tidak ada yang boleh menggangguku. Setelah Iblis Yin mengikuti instruksi Dev, dia kembali ke gua untuk berkultivasi. Dev melompat turun dari lereng gunung dan melihat binatang badak yang mati dan tulang-tulang padat dari mayat hidup. Dev sepertinya telah memikirkan sebuah cara. Ujung jari Dev terlihat berdetak dan seberkas cahaya menghantam tulang di tanah. Banyak tulang putih mulai bergetar. Lalu sejumlah besar tulang putih menumpuk dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Dev melirik tengkorak itu, mengangguk puas, lalu berlari menuju pintu masuk lembah orang mati. Tengkorak besar itu mengejar Dev dari belakang. Dev menebas tengkorak itu dengan pedangnya, dan api beterbangan kemana-mana, tapi dia tidak bisa menghentikan tengkorak itu sama sekali. Dev semakin dekat, Helena dan yang lainnya telah melihat sosok Dev. Semua orang terkejut saat melihat tengkorak besar yang terbuat dari tulang di belakang Dev. Apa ini? Kata tetua sekte dengan kaget. Tuan, Helena akan menyerbu masuk. Tidak ada yang boleh masuk. Dev berteriak, menghentikan Helena untuk bergegas masuk, dan kemudian mulai bertarung dengan tengkorak di depan Helena dan yang lainnya. Helena hanya bisa menonton dengan cemas. Dev menghadapi tengkorak besar itu dan bertarung selama lebih dari 10 ronde dengan cara yang baik, lalu memotong tengkorak itu menjadi beberapa bagian dengan pedang. Dev berpura-pura terengah-engah, lalu berjalan keluar dari lembah orang mati. Bagaimana kabarnya? Baikian bertanya pada Dev. Setelah erosi waktu, beberapa tulang putih di lembah orang mati benar-benar mengembangkan kesadaran spiritual, dan kemudian menarik binatang badak ke lembah orang mati, dan menggunakan aura unik dari binatang badak untuk berkultivasi. Oke, sekarang, aku telah membunuh tengkorak itu sepenuhnya. Aku sedang membuat lingkaran sihir sehingga energi jahat di lembah orang mati tidak akan pernah mencapai lembah binatang spiritual. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai mengatur formasi dengan gugup. Dia ingin membentuk formasi besar sehingga tidak ada yang bisa memasuki lembah orang mati. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika mengganggu kultivasi Iblis Yin. Melihat bahwa Dev akan membutuhkan waktu untuk menyiapkan formasi, Tetua Zong berkata, Tuan Chen, silakan selesaikan pekerjaan Anda. Saya akan mengurus binatang telepati Yin. Sekarang yang ada hanya satu binatang telepati dan anaknya saja, jadi harus dijaga. Oke, silakan saja. Dev mengangguk, Tetua Zong pergi, dan Dev terus mengatur formasi. Pintu masuk ke lembah binatang spiritual. Sementara itu, terlihat beberapa kultivator perlahan berjalan menuju lembah binatang spiritual. Seorang pria dan seorang wanita berada di depan tim. Saudaraku, menurutmu mengapa Penatua Fei mengkhianatinya? Guru sangat khawatir sekarang. Dia harus menangkap Penatua Fei untuk menghadapinya. Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis telah berbicara. Jika kita tidak dapat menangkap Penatua Fei, kita semua akan mati di istana tanpa jiwa. Wanita berbaju hitam bertanya pada pria berbaju hitam di sebelahnya. Saya tidak tahu, sekarang saya hanya bisa menaruh harapan saya pada binatang spiritual di lembah binatang spiritual. Saya mendengar bahwa binatang spiritual sangat sensitif terhadap aura. Saya harap kita dapat menemukan Penatua Fei, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan benar-benar menderita. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Berhenti, siapa kamu? Tepat ketika para kultivator iblis dari istana tanpa jiwa ini mencapai pintu masuk lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh orang-orang dari lembah binatang spiritual. Kalian berdua, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung dan ingin membeli beberapa binatang spiritual. Pria berbaju hitam itu melangkah maju dengan sangat sopan dan berkata. Penjaga itu melihatnya dan berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, penjaga itu pergi untuk melaporkannya. Lembah binatang spiritual juga melakukan bisnis dan menjual binatang spiritual kepada beberapa kultivator iblis atau kultivator manusia, lagi pula sulit untuk menjinakkan binatang spiritual. Jadi lembah binatang spiritual telah memulai bisnis semacam ini, yang dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk lembah binatang spiritual, dan sebagai suku binatang monster, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjinakkan monster. Pada saat ini, tetua sekte sedang berada di dalam gua, melihat binatang badak dan penjaga segera datang untuk melapor. Penatua Zong, ada orang dari istana tanpa jiwa yang mengatakan bahwa mereka di sini untuk membeli binatang spiritual.
kata penjaga itu. Dari istana tanpa jiwa, tetua sekte itu sedikit mengernyit. Apakah dia seorang kultivator iblis? Sepertinya aku belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah kultivator iblis, mungkin bukan dari wilayah selatan kita. Kata penjaga itu, pergi dan undang orang masuk. Mereka yang datang adalah tamu. Kata tetua, di area Gunung Tianmo ini, para kultivator iblis tidak akan menjadi sasaran. Jadi para tetua sekte tidak perlu waspada terhadap para kultivator iblis ini. Segera, beberapa kultivator iblis dari istana tanpa jiwa dibawa ke tetua sekte. Pria berbaju hitam berkata langsung, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke lembah binatang spiritual Anda untuk membeli binatang spiritual. Rekan tahu, binatang spiritual macam apa yang ingin kamu beli? Selama lembah binatang spiritual kami memilikinya, kami akan menjualnya. Kata tetua, binatang badak spiritual. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Binatang badak spiritual. Ketika tetua Zong mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Semua binatang badak sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil, bagaimana bisa dijual? Para tetua sekte tidak menyangka bahwa binatang badak tiba-tiba menginginkan semuanya hari ini. Rekan tahu, saya benar-benar minta maaf, tapi kami tidak bisa menjual binatang badak spiritual di lembah binatang spiritual. Tetua sekte berkata dengan sangat menyesal. Pria berbaju hitam itu tampak agak kedinginan. Apa, kamu takut kami tidak mampu membayar harganya? Bukan itu masalahnya, hanya saja binatang badak kita telah mati di wilayah yang luas akhir-akhir ini. Sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Tidak ada cara untuk menjualnya. Penatua Zong mengatakan yang sebenarnya, bukankah masih ada dua yang tersisa? Kenapa kamu tidak bisa menjual satu kepada kami? Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun ada dua, seseorang telah tiba lebih awal dan menginginkan binatang badak itu, jadi beberapa rekan tahu harus kembali tanpa hasil. Saya benar-benar minta maaf, tetua sekte berkata dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para kultivator iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan para tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. Kenapa kamu seperti ini? Anda bisa menjual binatang telepati itu kepada kita dengan harga 2 kali lipat. Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. Rekan tahu, maafkan aku, kami. Sebelum tetua Zong selesai berbicara, pria berbaju hitam berkata, karena kamu tidak menjualnya, maka kita dapat melihat binatang badak itu. Kami selalu mendengar bahwa binatang badak ini sangat sensitif terhadap aura, dan kami ingin untuk melihatnya. Tetua sekte tidak mau setuju, tapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang badak. Bersambung.